Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Ma'arif Lampung. Kami akan mempersembahkan sebuah video tentang selamat menyaksikan. Al-Quran menjelaskan bahwa permulaan penciptaan manusia adalah dari at-tin, yaitu tanah. Kemudian ada al-turab, yaitu tanah debu. Kemudian ada minsyal, yaitu tanah liat. Penciptaan dari tanah ini tidak berarti bahwa manusia dicetak atau diciptakan dari tanah, seperti yang orang membuat patung. Bukan seperti itu. Penciptaan ini bermakna simbolik, yaitu saripati yang membentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Dalam biologi, awal mula terciptanya janin dan rahim seorang ibu ialah bersumber dari percampuran sperma laki-laki dan sel telur perempuan, yang semuanya itu merupakan hasil dari makanan yang seperti buah-buahan, sayur-sayuran ataupun binatang yang ada di bumi ini, yang menjadi makanan sehari-hari bagi manusia itu. Dan semua makanan tersebut dihasilkan dari hasil bumi, sehingga proses penciptaan manusia dari tanah hanya merupakan istilah, yaitu merupakan makna istilah maknawiyah saja. Proses penciptaan manusia dari tanah yang bersifat zuhriyah itu hanya pernah terjadi pada Nabi Adam alaihi salam. Selanjutnya tahap hayat. Menurut Toto Suharto, awal mula kehidupan manusia dalam Al-Quran adalah air, sebagaimana kehidupan binatang dan tumbuhan. Maksud air kehidupan di sini adalah air yang bina atau bisa disebut sperma. Sperma ini kemudian membuahi sel yang ada di dalam rahim seorang ibu. Lalu sperma inilah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Yang selanjutnya tahap ruh. Kata ruh berasal dari kata ar-ruh yang berarti angin. Ar-ruh disebut juga an-nafs, yaitu napas atau nyawa. Menurut Ibnu Athir, sebagaimana dikutip oleh Umi Yarso dan Bunrodi, ruh itu dibagi dalam berbagai arti. Akan tetapi yang paling umum ialah sesuatu yang dijadikan sandaran jasad. Yang terakhir tahap nafs. Menurut Toto Suharto, kata an-nafs dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yaitu nafas, nafsu, jiwa, dan diri. Keempat pengertian ini Al-Quran lebih sering menggunakan kata nafs untuk pengertian diri. Diri atau keakuan adalah kesatuan dinamik dari jasad, hayat, dan ruh. Dinamikanya terletak pada aksi atau kegiatannya, kesatuannya bersifat spiritual yang tercermin di dalam aktivitas kehidupan manusia. Selanjutnya ialah tujuan penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, tujuannya ada 2. Pertama ialah beribadah padanya. Kita sebagai hambanya atau manusia yang baik itu harus senantiasa jadikan setiap aktivitas kita itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan yang kedua, Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga bumi ini, atau sebagai kita sebagai khalifah di bumi ini untuk melestarikan dan memelihara bumi ini. Contoh kecilnya saja ialah kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan. Emang sih banyak orang itu bilang buang sampah satu itu nggak ngaruh gitu kan. Tapi ketika itu dilakukan oleh orang banyak, maka akan menjadi 1000 sampah. Nah, 1000 sampah itu akan menjadi bencana dan akan merusak bumi ini. Maka dari itu, marilah kita jaga bumi ini supaya bumi menjaga kita. Selanjutnya ialah potensi dasar manusia. Manusia memiliki 3 potensi dasar. Pertama ialah spiritual. Nah, spiritual ini adalah beribadah kepada Allah SWT. Contohnya ialah sholat 5 waktu. Dengan sholat kita bisa tenang, dengan sholat kita bisa meraih kebahagiaan. Dan yang kedua yaitu potensi dasar manusia intelektual.
Nah, intelektual ini ialah kita sebagai manusia harus menuntut ilmu, harus bisa memiliki ilmu yang mana dengan ilmu itu kita bisa menyelesaikan berbagai banyak masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga ialah potensi dasar jasadiah atau jasmani. Nah, kita sebagai hamba Allah harus senantiasa merawat diri kita, tubuh kita, badan kita supaya sehat dengan cara memakan makanan yang terhindar dari yang instan, dan juga kita memakan makanan yang mengandung banyak gizinya. Dengan begitu kita akan bisa lebih sehat dan beraktivitas dengan baik. Nah, ketika 3 potensi dasar ini kita lakukan dengan sempurna, maka kita akan bisa menjadi insan kamil, yaitu insan yang mulia. Itu saja yang bisa kami persembahkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya.